Republik Indonesia dan Gubernur Maluku. Bupati Lahat, Bapak H. Bursa Sanudi SE. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian secara resmi membuka perhelatan Akbar Banda Heritage Festival atau BHF 2025 Rabu malam, 26 November 2025. Acara pembukaan yang berlangsung khidmat di lokasi bersejarah Istana Mini Banda Neira, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini dihadiri sejumlah tokoh penting dari tingkat daerah hingga nasional, menegaskan kembali posisi Banda sebagai poros sejarah dan budaya. Festival ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku dengan bertemakan Napas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam. Dalam pidato pembukaannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kekagumannya terhadap Banda Neira yang telah ia riset dan survei selama 2 hari kedatangannya. Ia secara jujur menyebut bahwa potensi alam Banda berada di kelas internasional. Lebih dari keindahan alam, Mendagri menekankan sejarah panjang Banda yang tak tertandingi. Meskipun banyak kepulauan di Indonesia memiliki rempah-rempah, Tito menegaskan bahwa julukan istimewa Spice Island secara tunggal merujuk pada Banda, bukan daerah lain. Pasalnya, ketenaran rempah-rempah di Banda menjadi rebutan dunia. Ia juga menyoroti kekayaan budaya yang merupakan perpaduan unik. Budaya Banda berkembang ratusan bahkan ribuan tahun dari masyarakat lokal yang kemudian berakulturasi dengan pendatang dari Nusantara hingga pengaruh Tiongkok, Arab, dan Eropa. Tito menyebut acara buka kampung yang hidup dan bertahan hingga kini tidak hanya untuk menghibur turis, tetapi menunjukkan budaya yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan bermodal gunung yang hijau, alam bawah laut, sejarahnya benteng-benteng yang ada, rumah-rumah zaman Belanda yang masih terjaga dengan baik, ditambah kekayaan budaya. Tito Karnavian mengajak hadirin untuk melakukan perenungan bagaimana kekayaan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ia secara gamblang menyatakan, berdasarkan berbagai literatur, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan di Banda. Selain itu, masih ada warga yang kurang terdidik dan terlatih, sehingga indeksnya perlu dinaikkan. Momen penting lain dalam acara pembukaan BHF 2025 adalah pencanangan kawasan Kota Neira Lama seluas 77 hektar sebagai kawasan cagar budaya Banda. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Langkah ini merupakan upaya krusial untuk pelestarian warisan Banda. Dukungan terhadap komunitas kreatif dan pelestarian budaya juga diwujudkan, yakni penyerahan sertifikat kekayaan intelektual hak cipta untuk maskot Toma dan Mars Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku yang mewakili Menteri Hukum RI. Kemudian penyerahan sertifikat merek dari Kementerian Hukum RI kepada 19 pelaku usaha ekonomi kreatif di Banda. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada perwakilan pelaku usaha Zainal Abidin dari Neira Craft. Acara pembukaan yang syarat makna ini diakhiri dengan sesi foto bersama, juga penampilan memukau dari tarian adat Maruka Namasawar, sebuah penutup yang menyelaraskan napas budaya dan sejarah Banda Neira. Rempah-rempah yang ada di Jawa, ada rempah-rempah yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua dan lain. Tapi kalau bicara Spice Island is Banda, bukan daerah lain.
saking terkenalnya rempah-rempah yang berasal dari Banda dan menjadi rebutan dunia. Kita melihat jejak-jejak sejarah itu masih ada di sini. Sekarang pun di tempat ini adalah bagian dari jejak itu. Saya mengapresiasi acara ini dilaksanakan di tempat ini, dan semua tempat itu rata-rata direservasi dengan sangat baik, direnovasi dan lain-lain. Jarang saya temukan itu. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa Banda kaya. Dilanjutkan foto bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.